disampaikan karena hidup itu harus berpola, Pak. Karena kalau kita hidup polanya nggak dirubah, masih begitu aja, kemungkinan besar hidupnya seperti itu aja. Nah, makanya dari pola itu kita tidak terlepas daripada yang namanya impian dan harapan. Saya yakin bapak-bapak semua di sini pasti punya impian dan harapan, betul nggak Pak? Di antara kita siapa yang punya harapan? Masih punya Pak ya? Masih ada punya harapan. Nah, kalau cerita impian dan harapan bapak-bapak, saya yakin kalau kita Muslim, pengen yang namanya umroh ya kan, pengen haji itu pasti lah. Ya kalau non Islam ke mana tuh, Vatikan apa kemana tuh, Yerusalem ya. Pengen punya namanya rumah yang mewah kan gitu. Bahkan yang punya rumah pun pengen punya lagi Pak, karena anak kita pun perlu bikin rumah ya kan. Nggak mungkin kan kita punya rumah, anaknya sementara nggak dibikin rumah, kan gitu. Pengen punya mobil kan gitu Pak ya, yang punya mobil pengen beli ganti lagi kan seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, pendidikan anak, kita kan pengen anak kita selesai di pendidikan sampai tuntas ya, kemudian usaha baru, membahagiakan keluarga, membantu orang lain, menjalani masa pensiun, nah ini ya, terus berinvestasi untuk masa depan. Nah impian-impian dan harapan ini nggak hanya ngimpi saja Pak, tentunya kita perlu yang namanya action ya. Bapak ini fakta hidup sekarang ini, mengapa penting berasuransi dan berinvestasi? Jadi kalau saya dulu Pak, terus terang kalau cerita asuransi itu Pak males, karena kalau asuransi itu berkaitan dengan kematian ya, kalau nggak mati sakit, wah iya asuransi paling mati ya. Kalau kita itu yang perlu kita cermati adalah penting Pak, ternyata penting. Kenapa? Karena kita mengalami 3 kepastian waktu yang tidak bisa kita pungkiri. Ya, 3 kepastian waktu ini adalah yang pertama kita akan mengalami pasti sakit. Ya, jadi kalau kita kerja, misalnya mohon maaf, dapatnya itu harian, hari ini sakit, sementara nggak dapat keuangan sehingga istri yang di rumah, ya kalau seminggu, 2 minggu, sebulan, bagaimana Pak kalau kita sakit ternyata nggak dapat penghasilan? Kan masalah betul Pak? Itu. Nah, nanti akan penting. Kemudian kita akan mengalami yang namanya pensiun. Semua masih pensiun. Kalau sekarang masih usia 50, 55 masih oke lah. Masih kemana-mana masih bisa. Faktanya mohon maaf, banyak di luar sana udah kerja, pensiunan banyak ya Pak ya. Polisi atau tentara itu pensiun masih jadi apa. Karena apa Pak? Karena itu penting sekali Pak, pensiun ini. Nah, kemudian fakta yang pasti akan yang namanya meninggal dunia. Semua kita akan meninggal Pak. Ya tentunya banyak, jangan sampai kita meninggal sementara yang ditinggal nangis Pak. Ya kalau nangis itu sebenarnya tidak apa-apa ya. Jangan sampai kita meninggal ninggalin utang. Ya, ini meninggal satu hal yang kita sebutkan kepada keluarga. Ini fakta ketiga terakhir. Kemudian Pak, nah ini Pak, tahukah Anda bahwa kita itu kebudayaan itu konsumtif, besar pasak daripada tiang, artinya pendapatan dengan pengeluaran banyak pengeluaran Pak. Sekarang tidak dipungkiri barang-barang kebutuhan kita itu semakin naik. Jadi sementara investasinya kacau, nggak punya apa-apa dan tidak mempersiapkan di hari tua. Nah, cerita tadi pensiun Pak, dari 9 dari 10 orang itu belum siap pensiun. Artinya 10 orang itu yang siap pensiun cuma 1. Ya, 9 orang itu belum siap pensiun. Faktanya pensiun masih kerja. Itu karena kebutuhannya semakin meningkat dan hal-hal yang tidak diduga itu terjadi di situ. Bahkan Kompas itu menyatakan 80% eksekutif terancam miskin di hari tua. Dulu punya usaha besar, kaya, sekarang miskin banyak ya Pak ya. Pernah lihat ya. Karena nggak ada persiapan yang kapan. Gitu. 9 dari 10 orang itu belum siap pensiun. Kemudian Pak, kita akan terjadi lagi namanya inflasi di Indonesia. Apa itu inflasi? Pertumbuhan nilai mata uang semakin menurun. Ya, faktanya rata-rata dari tahun 96 sampai sekarang itu inflasinya sampai rata-rata 10,90%. Nah kalau kita punya uang disimpan, kasaran diinvestasikan atau ditaruh di sebuah bank, itu bunga bank paling 1-2% per tahun.
inflasi Pak. Gambaran sederhananya begini Pak, contoh inflasi itu gambarnya gini. Kalau tahun 1998 dulu kita uang 100.000 masih ada harganya, betul nggak Pak? Artinya buat belanja itu masih bisa dapat satu keranjang. Ya, kesini katakanlah tahun 2005 100.000 Pak, uangnya masih sama. Tapi buat belanja barangnya berkurang, betul nggak Pak? Mengurang belanja, uangnya sama, tapi untuk belanja itu uangnya barangnya dikit. 2013 dapat segini Pak, apalagi sekarang uang 100.000 lihat aja tak terlapat terus. Habis sementara kita pendapatannya sehari 100.000, kebutuhannya 200.000 itu inflasi. Betul nggak Pak? Ini fakta Pak, ini fakta dalam hidup, itu fakta. Nah, bagaimana tadi kita supaya inflasi ini bisa tertanggulangi, pensiun bisa tertanggulangi, semuanya bisa tertanggulangi, nanti kita akan sampaikan di sini. Ekonomi sampai detik ini pun dia masih berdiri, ya. Sudah memiliki kantor pelayanan lebih dari sekarang 80 kota sekarang. Yang saja Tegal sekarang hidupnya ke Purwokerto, Semarang atau Cirebon, kota-kota terdekat. Nah, info Penguat, Latin Ulat 10 tahun berturut-turut, luar biasa. Total asetnya 5 triliun rupiah. Ini kantor pusat, sudah berapa kali sekarang. Baik Pak. Nah ini kalau tahu kantornya, kita harus tahu legalitas dan keuangan perusahaan. Legalitasnya yang utama adalah Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kalau kantor OJK di sini di depan PM itu Tegal, itu ada kantor OJK. Boleh ditanya di sana legalitasnya ini seperti apa. Karena untuk informasinya. Kemudian ACI, asosiasi. Ya. Nah, ini Pak, kekayaannya 5,3 triliun, modal sendirinya 1,9 triliun, cadangan teknisnya 3,6 triliun dan RBC-nya 201%. SBT itu raise base capital atau asetnya dia untuk cadangan bila mana suatu hal itu akan terjadi masih ada 200% lebih gitu. Ini Bapak, ini beberapa perusahaan salin yang ada di Indonesia. Artinya uang kita diinvestasikan itu diputar di sini Pak, di Golang bahasa Tegalnya. Di Golang, kalau di bank kan hanya nabung, pinjam, simpan, pinjam gitu ya. Kalau ini kita akan uang kita nanti akan dibolang di Indofood, itu kan, Bungasari, Super Indo, Indomaret ya, Indosemen, Indogrosir, yang dua itu Pak. Nah, artinya ini kecil kemungkinan untuk bangkrut gitu Pak. Asalnya gitu, betul Pak. Ya kalaupun lainnya bangkrut selama masih ada Indomie, berarti masih bisa jalan Pak. Ya Pak ya, Indomie itu loh, Indomie, terus Indofood, kecap dan sebagainya. Monggo Ibu, Mas yang baru datang. Ini silakan duduk. Kira-kira menarik nggak Pak? Indomaret, selama ada Indomaret, ya banyak di luar sana yang investasi yang nggak jelas, atau hilang ya kan? Kalau ini ya hilangnya nanti Pak mungkin setelah ada pengeluaran. Baik, Pak ya. Ya. Nah ini di samping pihak perusahaannya udah oke, legalitasnya udah jelas, dia didukung lagi namanya reasuransi Pak. Reasuransi itu di cover lagi dengan asuransi beberapa bahkan luar negara, Mandiri Jerman, Re Indonesia, Toare, Ture, Maskapai, dan Nasional ini beberapa perusahaan yang cover kayak mereka keuangannya. Kemudian gimana Pak manfaatnya apa? Produknya apa sih? Sebenarnya tadi sudah saya jalankan semua. Nah, ini Pak produknya namanya unit link atau kalau kita tuh Carlin Comics. Jadi perpaduan antara investment dan insurans. Ya, kalau kita fokus utamanya uangnya kita akan diinvestasikan, asuransinya buat cadangan aja barangkali meninggalnya. Nah, investment ini total ada 3 pilihan Pak, 3 pilihan. Yang pertama yang paling kecil 350.000 per bulan atau totalnya 21 juta, ketemunya per harinya paling 12.000 Pak. Nyimpan uang investasi dari 12.000. Kalau kita bapak itu rokok aja sebungkus 2 bungkus mana Pak? Benar ya? Sebenarnya sanggup lah. Ini yang paling kecil. Kemudian kedua 700.000, totalnya 42 juta. Yang ketiga 1 juta, totalnya 60 juta. Atau ini selama berapa tahun Pak? Berarti 5 tahun ya Pak? Atau 60 bulan. Nah untuk asuransi
30%, tahun keempat dan tahun kelima akuisisinya 5% dan prestasinya menjadi 92%. Setelah tahun kelima jadi tahun ke-6 jadi 100%. Ini kalau yang di dapur luar itu Pak, kalau yang lain itu biasanya investasinya kalau tahun semua Bapak. Saya mungkin tidak lama karena saya percaya Pak Susri dan Pak Agus ini sudah memberikan pertanyaan materi kepada Anda Bapak dan Ibu. Jadi saya hanya ingin share sedikit saja bagaimana caranya nanti dimudahkan kita menjalankan bisnis ini, ya, sehingga nanti Anda akan melihat ternyata ini bisnis yang luar biasa. Kenapa? Beberapa alasan-alasan utama yang lain dalam bisnis ini. Saya akan share dulu satu slide Bapak dan Ibu. Saya mohon nanti konfirmasi oleh Pak Susri apakah sudah muncul di layar atau belum, ya. Pak Susri sudah? Iya, belum Pak. Belum Pak. Belum ada. Oke, sebentar. Sudah muncul belum? Ya, sudah muncul Pak. Menjadikan saya Bapak dan Ibu, waktu saya masih sekolah dulu di mereka saya bisa jalan-jalan keluar dari daerah saya karena saya berasal dari sebuah desa, ya, dari sebuah keluarga yang tidak begitu kaya juga, ya, daerah yang pelosok Bapak dan Ibu. Tapi saya punya suatu sikap atau jiwa adventure. Saya ingin jalan-jalan kemanapun di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu kita sederhana, jadi tidak pernah pikir bisa sampai Tegal, Selawi dan sebagainya. Saya hanya berpikir bisa jalan beberapa kota Sumatera aja sudah luar biasa karena saya berasal dari salah satu provinsi di Sumatera. Tapi yang luar biasa melalui Trikai, saya bisa menunjukkan banyak hal. Saya berhasil menjalani seluruh kota yang ada di Indonesia, ya. Jadi dari paling barat sampai paling timur, dan bahkan saya berkesempatan juga melalui Trikai Network bisa jalan-jalan ke Thailand, Bangkok selama 1 minggu Bapak dan Ibu. Dan bukan hanya itu saja, saya juga punya kesempatan akhirnya bisa jalan-jalan ke Korea, ya, ke Korea. Saya juga kesempatan sekitar 4 hari waktu itu, ya. Bersama Pak Agus saya juga Pak Wiswanto Anucuran, saya juga punya kesempatan jalan ke kapal pesiar. Kita 3 hari di sana. Itu adalah kapal pesiar yang pertama kami biasa berkendara di Asia. Kenapa? Karena tinggi dan kapal dingin, ya. Dan tahun 2020 saya juga punya kesempatan untuk jalan-jalan ke China, tetapi karena COVID kayaknya ditunda mungkin tahun depan. Tahun itu saya belum tahu karena di suasananya. Dan yang menunggu lagi adalah Spanyol Bapak dan Ibu Tanro. Jadi tadi Anda semua. Baik, bagaimana saya bisa mendapatkan semua ini? Dan itu ternyata sederhana. Ya, saya hanya mensponsori, mengajak tidak lebih dari 15 orang Bapak dan Ibu. Selama 7 tahun coba Anda bayangkan, ya. Dan saya mendapatkan peluang yang luar biasa. Di antaranya apa? Saya sudah berhasil kuliahkan anak saya, karena saya juga dulu punya cita-cita. Saya ingin kuliahkan anak saya di universitas favorit dia, dan alhamdulillah salah satu universitas Jakarta yang boleh dikatakan 4 universitas termahal di Indonesia Bapak dan Ibu, yang biayanya semester 1 saja sangat sekali lebih dari 100 juta. Jadi Anda bisa bayangkan kalau saya seandainya mengambil peluang ini dulu, ya, ketika tahun 2014 saya tidak tahu apa yang terjadi. Anak saya tahun ini sama sudah selesai kuliahnya. Dan tidak hanya itu, saya juga punya beberapa properti sederhana, beberapa kebun, beberapa bidang sawah juga, ya, di daerah saya. Dan Bapak dan Ibu, pada tahun 2016, ya, kalau saya nggak salah, saya laporan pajak dan saya kaget. Ternyata dari bisnis yang banyak orang anggap ini ecek-ecek, bisnis main-main, laporan pajak saya mendekati angka hampir 1 miliar rupiah Bapak dan Ibu. Kayaknya nggak ada tepuk tangan untuk saya. Wow. Baik, saya akan katakan jelas ya,
sederhana sekali Bapak dan Ibu. Tapi itu adalah sikap yang diambil. Begitu saya lihat ini peluang yang luar biasa, saya putuskan saya tidak mau bekerja sampai tua. Itu aja waktu itu yang saya pikirkan. Saya harus bekerja keras 1 tahun pertama. Dari 1 tahun pertama, saya betul-betul fight Bapak dan Ibu, mengungkapkan kata saya. Saya tanamkan dalam hati saya, diri saya, kapan perlu, bukan karena saya perlu naik posisi, bukan saya yang sukses duluan. Dan itu saya buktikan. Ya, saya membantu satu domain saya saat ini menjadi crown agency dengan penghasilan dari 100 juta. Dan Bapak dan Ibu, saya membantu yang kedua sampai posisi platinum agency dan sudah boleh dikatakan ini juga. Dan saya berharap di grup kerja saya itu ada Bapak dan Ibu semua. Saya akan berusaha sesungguh-sungguh dan serius untuk membantu Anda semua agar bisa juga mencapai posisi-posisi bergengsi di posisi Bapak dan Ibu. Baik, sekali lagi, bukan pengetahuan Bapak dan Ibu, karena saya penting sekali tanamkan ini. Jadi bukan kemampuan kita presentasi yang membuat kita bisa berhasil di sini, bukan ilmu yang kita dapatkan, misalnya kita paham produk, itu yang membuat kita hebat di sini Bapak dan Ibu. Ya, jadi Anda nanti akan melihat banyak orang-orang yang tidak begitu paham, tidak begitu mengerti dengan produknya, tapi dia bisa sukses, bisa naik posisi cepat, bisa banyak closing. Kuncinya di mana? Sikap kita. Ini yang paling penting. Sikap positif kita, keyakinan kita. Nah, ini yang menjadi poin penting Bapak dan Ibu. Ya, baik, saya akan close. Ya, karena singkat sekali sebenarnya presentasinya. Kuncinya adalah kecepatan. Bapak dan Ibu, kebetulan bulan ini siapapun yang naik posisi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus ya, posisi tim agensi Bapak dan Ibu dari perusahaan mulai bulan depan itu akan nambah uang saku ya, berkisar 350, jadi bisa bayar premi gratis 300 sampai 1 juta rupiah. Itu khusus untuk mitra-mitra baru Anda Bapak dan Ibu yang akan hadir hari ini ya. Jadi Pak Agus, Pak Susri mungkin tidak mendapatkan ini lagi, tapi mereka akan mendorong membantu Bapak dan Ibu semua mendapatkan reward yang luar biasa ini khusus hanya untuk tahun 2021, yaitu untuk membantu kondisi kita ini yang dalam COVID. Baik Bapak dan Ibu, saya tutup kembali. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya pastikan pada Anda ini adalah bisnis yang mungkin ya bagi Anda belum pernah terpikirkan. Bayangkan, tak bisa mendapatkan banyak hal. Kalau saya berpikir 7 tahun yang lalu ya, untuk kuliah di tempat sederhana aja, saya juga katakan pada Anda Bapak dan Ibu, anak saya waktu kelas 2 SMA ya, saya berpikir untuk kuliahkan di tempat yang biasa saja. Saya waktu itu tidak mampu Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah melalui terikat dan kursus ini dibukakan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dimudahkan. Tentu aja tergantung dari kita dan tergantung juga karena memang bisnis ini mudah. Kenapa bisnis ini mudah? Bayangkan Bapak Ibu menabung, hanya menabung ya, dan mengajak teman-teman menabung. Saya yakin kalau kita cari bisnis lagi yang seperti ini lebih mudahnya mungkin tidak akan ketemu di luar sana Bapak dan Ibu ya. Dan juga satu tagline yang paling penting Bapak dan Ibu, saya pastikan tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang merugi, tidak ada orang yang akan kesulitan Bapak Ibu kalau dia punya tabungan. Itu kuncinya. Tapi banyak orang yang bangkrut, orang yang susah karena dia tidak punya tabungan. Bapak Ibu, saya itu ya, kalau mencoba menabung kan banyak orang dan tidak punya tabungan masa depan. Ya, tabungan yang seperti apa? Tabungan yang kita terus tambah, tidak pernah kita ambil. Ya, dan itu menjadi bekal kita di masa tua. Kita mau kuliah, kita mau umroh, kita mau bangun renovasi rumah, dan terjadi apa? Setiap kita menabung, saldonya udah tinggal 500.000 pun biasanya kita tarik
Bapak dan Ibu, bisakah Anda tebak berapa saya punya polis di keluarga saya? Ya, selama 6 tahun ini saya punya polis seperti ini Bapak dan Ibu. Boleh dihitung? Ya, pelan-pelan. Saya mau ini. Ya, dan di antaranya beberapa dengan teknik 700. Karena waktu itu kita diajarin 700 karena asal posisi. Wow. Jumlahnya cukup banyak Bapak dan Ibu. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan satuannya tadi kayaknya kita luar biasa. Bagaimana kalau seandainya Anda nanti punya seperti ini Bapak dan Ibu? Dan kayak kita mama ya kalau kita bicara semuanya. Nah, Bapak tulis itu ya ada sekitar 20 polis. Ya. Dan ini semua saya tidak uang untuk bayar preminya. Ya, 10.500.000 per bulan. Bapak dan Ibu, saya bayar pakai apa? Semuanya sistem bonus yang baik. Nah, karena itu saya ingin nanti bertanggung aja. Ya, 2 bulan 3 bulan ke depan, karena kita hanya punya 1 polis. Kenapa? Karena satu hal Bapak dan Ibu, saya bertanya semua. Ya, kalau kematian kan tidak dijelaskan oleh Pak Agus, sakit, bukan pensiun, itu sudah suatu kepastian. Nah, saya mau tanya, kalau orang karena meninggalkan apa Bapak dan Ibu? Tang. Kalau manusia atau Utang. dia udah paham ya. Tapi insya Allah semua minta terkait meninggalkan warisan. Amin. Dan desa kalimat bahagia semua anggota keluarga. Itu yang luar biasa Bapak dan Ibu. Karena itu jangan sampai Anda tidak punya tabungan. Karena kita menyesal. Waktu kita butuh. Karena saya baik menemukan ya teman-teman yang mengucapkan terima kasih kepada saya. Ya, ya, kita terjadi kesulitan, anak kuliah, skripsi, dioperasi. Bapak dan Ibu bayangkan ini baru saja jadi kan dia satu tahun yang lalu. Udah minjam sana sih, dan dia harus masuk uang. Ya, nanti kalau dia punya investasi baik, nyawanya selamat. Itu dan saya menggunakan kita begitu terharu. Nah, ini dari kunci. Dari mulai hari ini, mari kita tebarkan info ini. Kita kunjungi teman-teman kita saudara. Kenapa Pak? Kami memberikan peluang yang buat mereka di masa depan mereka. Jangan lagi ada Bapak dan Ibu, anak-anak yang tidak kuliah. Berikan mereka kesempatan kuliah di tempat terbaik. Bagaimana caranya? Pelajari konsepnya, ya, sehingga Anda nanti lihat apa usia 1 tahun, 3 tahun. Ketika Anda kuliah, Anda punya dana ratusan ribu. Ya, nanti bisa dilihat seperti apa ilustrasi. Ya. Bahkan tidak banyak mungkin yang ingin saya sampaikan, karena saya percaya di sana ada Pak Buswan, Pak Rizal, Pak Susri, Pak Andri, ya, dan teman-teman semua nanti akan bisa membantu Anda memberikan pemahaman penjelasan lebih baik. Tapi saya akan memberikan kesempatan jika ada di antara Bapak dan Ibu ingin menanyakan sesuatu. Saya berikan ke moderator dulu, Pak Susri. Silakan Pak Susri. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Andre sudah menyampaikan ya. Demikian jelasnya. Monggo buat Bapak dan Ibu barangkali ada pertanyaan, bisa ditanyakan sekarang. Silakan. Ya, monggo Pak. Apakah polis itu bisa diwariskan? Satu aja Pak, apa lagi ada lagi? Satu lagi Pak. Mungkin bisa diperjelas Pak Susri. Ya sini Pak. Duduk sini biar lebih jelas. Iya, oke, boleh. Iya. Dalam kontrak polis tuh misalkan yang bayar bapaknya saya. Ya, Diatasnamakan anak atau istri boleh? ya. Itu pertanyaan itu Pak ya. Itu satu. Keduanya yang tadi dibicarakan kesempatan untuk jeda ya. Jadi itu tadi saya bilang 4 bulan. Ya gimana Pak Andre? Satu dulu dijawab. Satu dulu. Internetnya susah. Ya, satunya. Ya satu aja dulu Pak. Itu pertanyaannya mau di sini aja nggak apa-apa Pak, duduk sini Pak. Jadi tadi
Waduh, lost contact. Internetnya gangguan Pak.